Halo sahabat YouTube, apa kabar? Kembali lagi di channel sederhana kami di Kamil Channel. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah seorang mualaf, yaitu putri dari keturunan seorang raja dari Bali. Lalu seperti apa kisahnya? Berikut ini. Kisah mualaf bisa datang dari mana saja, salah satunya yaitu datang dari seorang putri raja dari Bali, yang bernama Gusti Ayu Maderai. Lahir dari kepercayaan Hindu, putri mahkota seorang raja di Pulau Bali, justru lebih memilih untuk mualaf, atau memeluk agama Islam. Tidak dipungkiri lagi, mayoritas masyarakat yang menetap dan memiliki beberapa keturunan di Pulau Bali, menganut agama Hindu. Tapi seorang putri Raja Bali, justru memilih agama dan kepercayaan agama Islam. Memiliki paras yang cantik dan menawan, membuat sosok putri mahkota raja satu ini menjadi kembang kerajaan. Wajahnya Nun Ayu membuat para pendiri kerajaan Bali, berbondong-bondong dan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan hati Gusti Ayu Maderai. Kendati banyak pria yang berusaha ingin mencuri hati dan pandangannya, namun putri mahkota seorang raja ini justru menjatuhkan hatinya pada seorang raja, dari Bangkalan, yaitu di Pulau Madura yang bernama Pangeran Cakraningrat keempat. Keduanya pun akhirnya resmi menikah dan memutuskan kembali ke Bangkalan. Acara proses pernikahannya pun berlangsung dengan menggunakan tata cara dan syariat Islam. Pada waktu itu, Gusti Ayu Maderai pun memutuskan menikah dengan pujaan hatinya. Beliau menikah dengan Raja Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cakraningrat keempat, kata pemangku, juru kunci makam keramat Raden Ayu Pamecutan, atau Raden Ayu Siti Khotijah. Putri mahkota raja pun setelah menikah memutuskan mengganti nama menjadi Raden Ayu Siti Khotijah. Setelah menjadi mualaf, pribadinya begitu taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Dalam pernikahannya ini, Raden Ayu rupanya menjadi istri keempat dari Pangeran Cakraningrat keempat. Di mana saat itu usia suami dari Raden Ayu berumur lebih dari 55 tahun. Suatu saat, Raden Ayu pun meminta izin kepada suami untuk hendak pulang ke Pulau Bali, lantaran begitu merindukan sosok sang ayah dan ibu. Kebetulan saat itu, sedang berlangsung upacara agama yang diselenggarakan Kerajaan Pamecutan, dan lalu waktu itu dimanfaatkan Raden Ayu untuk kembali ke kampung halaman. Setelah meminta izin, akhirnya Raden Ayu pun diberi izin oleh sang suami. Tidak hanya sekedar memberi izin, sang suami juga memberi doa dan 20 orang pengawal serta 20 dayang-dayang perempuan untuk menemani sang istri pulang ke kampung halaman. Setelah itu berangkatlah mereka dari Bangkalan menuju Denpasar, Bali. Sesampainya di Istana Pamecutan, Raden Ayu tidur di istana. Sedangkan para pengawal dan dayang-dayang lainnya tidur di taman kerajaan. Kemudian Raden Ayu yang sudah memeluk agama Islam pun tak lupa menunaikan ibadah sholat 5 waktu di Merajan Istana, tempat sucinya umat Hindu. Pada saat sang putri mahkota menunaikan sholat maghrib, tidak ada satupun yang mengetahui bagaimana cara umat muslim beribadah kepada Tuhannya. Sehingga semua yang melihat Raden Ayu beribadah, malah diduga sedang melakukan ilmu hitam. Sontak saja, pati kerajaan pun langsung melaporkan hal tersebut pada Raja Pamecutan, yang dimana dia adalah ayah dari Raden Ayu sendiri. Mendengar hal tersebut, sang raja pun dibuat tercengang dan marah. Bahkan, ayahnya memerintahkan pada suruhannya untuk membunuh anaknya sendiri yaitu Raden Ayu. Kemudian, Raden Ayu Siti Khotijah pun dibawa paksa ke depan Pure Kepo Kembar, di mana Raden Ayu yang sudah memiliki firasat akan dibunuh, lalu meninggalkan pesan pada orang-orang kerajaan termasuk ayahnya sendiri. Raden Ayu menyampaikan, jika apa yang dilakukannya itu merupakan caranya orang Islam beribadah. Raden Ayu pun sontak meminta agar tidak dibunuh dengan benda tajam karena itu hanya buang-buang waktu saja. Pakailah cucuk konde saya ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu, benang 3 warna yakni putih, merah, dan hitam. Raden Ayu pun meminta pati kerajaan untuk melemparkan cucuk kondenya ke dada sebelah kiri dirinya. Raden Ayu mengatakan, jika tubuhnya mengeluarkan asap berbau busuk saat meninggal, maka pati boleh membuang mayatnya dengan sembarang. Namun jika sebaliknya, dirinya mengeluarkan bau harum yang semerbak dan wangi,
maka Patih diminta untuk membuatkan tempat suci yang disebut keramat. Dan ternyata, setelah cucuk konde itu ditancapkan ke dada sebelah kiri Raden Ayu, tubuhnya pun sontak mengeluarkan bau asap dan aroma yang harum semerbak. Bahkan, seluruh lingkungan kerajaan membenarkan hal tersebut. Setelah Raden Ayu tidak bernyawa lagi, sang raja pun mengaku menyesal dengan keputusannya yang terlalu gegabah itu. Raden Ayu Siti Khotijah pun akhirnya dibuatkan tempat suci yang disebut keramat, sesuai dengan permintaannya sebelum dibunuh. Begitu jasadnya dimakamkan, seketika waktu, tumbuhlah sebatang pohon dengan tinggi 50 cm di tengah makam. Pohon itu telah dicabut sampai 3 kali, namun pohon itu tumbuh lagi dan tumbuh. Sungguh luar biasa sekali kisah Putri Raden Ayu ini. Semoga kita bisa memetikan hikmah dari setiap kisah yang terjadi di dalam hidup kita. Oke sahabat, itulah kisah seorang mualaf yang datang dari seorang keturunan putri raja di Pulau Bali. Lalu apa tanggapanmu tentang kisah ini? Semoga video ini menjadi sedikit inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa tonton terus video menarik lainnya di channel sederhana kami di Kamil Channel. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Karena itu gratis. Terima kasih.